Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya terkaget-kaget. Ada sumbangan untuk penanggulangan COVID-19 dan kesehatan di Palembang, Sumsel. Sumbangan tersebut dari almarhum Bapak Akiditio dan keluarga besar. Besar sumbangannya fantastis, bro. 2 triliun. Sumbangan dari keluarga Tionghoa 2 triliun. 2 triliun itu 2.000 miliar. Dalam beberapa hari terakhir diketahui bahwa almarhum Bapak Akiditio ini berwasiat ingin menyumbang untuk penanggulangan COVID-19 dan kesehatan di Palembang. Ini sungguh-sungguh mulia, ini sungguh-sungguh agung, ini sungguh-sungguh patut dipuji, ini sungguh-sungguh patut diteladani. Ya mudah-mudahan saja, bro, dengan ada yang memulai nyumbang 2 triliun, nanti Ustadz Adi Hidayat, ya nggak usah 2 triliun lah, nyumbang 100 miliar aja udah alhamdulillah. UAS nyumbang 100 miliar, A'agim nyumbang 100 miliar, SBY nyumbang misalkan 500 miliar, Said Didu nyumbang 100 miliar, Repli Harun nyumbang 100 miliar, Habib Rizik nyumbang 100 miliar, Ustadz Haikal nyumbang 100 miliar, Habib Bahar nyumbang 100 miliar. Nanti kalau digunung-gunungkan bisa sama bahkan lebih banyak. Namun sayang, bro, sampai saat ini nggak ada sumbangan dari mereka untuk rakyat Indonesia, sumbangan untuk penanggulangan COVID-19 dan kesehatan di Indonesia. Mereka lebih ambisius mencari sumbangan untuk Palestina daripada rakyat Indonesia. Ini sungguh ironi dan ini sangat menyedihkan. Kalau dalam Islam, perbuatan seperti ini, perbuatan Ustadz Somad dan kawan-kawan ini, sebuah perbuatan riya, cuma untuk dipuji. Perbuatan riya itu syirik kecil. Allah jelas melaknat, Allah jelas murka, Allah jelas marah. Kira-kira mungkin nggak ya Ustadz Somad sumbang 100 miliar? Kira-kira mungkin nggak ya Ustadz Adi Hidayat sumbang 100 miliar? Kira-kira mungkin nggak ya mereka sumbang sampai 2 triliun? Masa ke Palestina berani nyumbang sampai puluhan miliar untuk rakyat Indonesia? Kagak. Ini namanya malu-maluin dan memalukan. Ini jelas terkuak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kebusukan Ustadz Somad dan kawan-kawan, kebusukan Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan, kini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita bisa membedakan mana pahlawan, mana pecundang. Itulah sebagai balasan yang pedih atas semua kejahatan, kebohongan, kedustaan mereka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana pahalanya, surganya bagi orang-orang non-muslim, bagi kelompok non-muslim yang menyumbang? Kalau nanya ke Adi Hidayat, kalau nanya ke Ustadz Somad, pasti jawabannya ngelantur. Jawabannya kayak tai, bikin ribut. Kalau saya ada yang nanya seperti itu, saya akan marahi si penanyanya. Kenapa? Karena si penanya ini tak lebih dari pengacau, tukang bikin ribut. Selalu mengumbar masalah khilafiyah. Sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan, sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan. Tapi kalaupun dijawab, ya jelas dengan cara-cara yang cerdas. Kita ini agamanya beda. Kita ini Tuhannya pun beda. Ya jelas surganya pun beda. Ya jelas cara-cara
pemberi pahalaan, pemberi surganya pun beda. Nggak perlu memperbesar perbedaan, tapi perbesarlah persamaannya. Semua agama mengajarkan kejujuran. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Itulah yang diperbesar. Itulah yang harus dipiralkan. Kejujuran, kasih sayang, saling asah, saling asih, saling asuh. Dalam Islam dikatakan orang yang meributkan masalah pahala, berarti orang tersebut masih calistung, masih dalam tingkatan TK. Dalam Islam dikatakan orang yang meributkan surga, berarti mereka masih calistung, masih dalam tingkatan TK keagamaannya. Padahal dalam ilmu ma'rifat itu sudah jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita beribadah, kita hidup, kita mati, kita sholat, jangan ngejar-ngejar pahala, jangan ngejar-ngejar surga, tapi kejarlah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu diributin masalah pahala, masalah surga. Kan sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Masing-masing. Ya kalau nanya ke Ustadz Somad dan Ustadz Ali Dayat pasti bikin ribet, bikin ribut. Makanya jangan ngaji kepada ulama-ulama yang suka mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh. Ntar kita terpapar virus yang aneh-aneh. Jadi kita tunggu nih. Berapa besar nih sumbangan yang akan diberikan Ustadz Kuas, UA, dan kawan-kawan. Kalau mereka tidak berani, tidak mampu mengeluarkan sumbangan untuk rakyat Indonesia. Nah sekarang kita bisa melihat mana pahlawan, mana pecundang. Oke? Dalam masa COVID ini, kita harus gotong royong. Kita harus terus mendukung. Pemerintah berbuat tegas, ya karena angka COVID ini sudah sangat tinggi. Kalau angka COVID ini nanti rendah, maka akan ada kebijakan-kebijakan pelonggaran untuk rakyat. Karena nanti ujung-ujungnya ini untuk ekonomi juga. Ini cara cepat agar kita terbebas dari COVID, ya harus bertindak tegas dikit-dikit agar tidak terjadi tsunami corona. Nggak usah dengar manusia-manusia yang memang dibayar untuk menggonggong, dibayar untuk tebar hoax. Kita harus tetap dukung, support kebijakan pemerintah meskipun membuat kita tak berdaya. Tapi ini hanyalah sementara. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.